Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah lanjutan kemarin. Jadi setelah kemarin kita sudah belajar bagaimana menentukan tegangan normal dan tegangan genser dengan metode analitik, di mana rumusnya itu segitu banyak. Dan tentunya akan memakan waktu lama. Maka untuk itu pada pertemuan ini adalah bagaimana kita menentukan nilai tegangan normal, tegangan geser dan lain-lain dengan metode grafik, dengan metode gambar. Ini nantinya tentu akan sangat membantu ketika kalian membutuhkan analisis cepat terkait dengan tegangan normal dan tegangan geser yang bekerja pada sebuah bidang. Nah, di mana pada metode grafik untuk tegangan pada bidang miring ini untuk sebuah benda, konversi tanda yang digunakan dalam metode grafik ini yang pertama, sudut yang diambil dengan referensi sumbu XX. Semua sudut yang mempunyai arah berlawanan jarum jam itu dianggap negatif. Jadi semua sudut yang berlawanan dengan jarum jam melewati sumbu XX adalah negatif. Dan jika searah jarum jam, maka dianggap positif. Seperti yang ditunjukkan pada gambar A ini. Di mana harga sudut positif itu jika ditarik ke arah searah jarum jam. Kemudian pada pengukuran yang dilakukan di atas sumbu XX pada gambar B ini, dan di kanan sumbu YY itu diambil positif. Jadi ketikkan sumbu XY. Ini kalau kita, kalau ini kan Y. Ketika dia di sebelah kanan maka dia adalah positif. Ketika dia di bawah sumbu XX dia adalah negatif. Begitupun sebaliknya jika dia di kanan sumbu YY itu adalah positif, dan jika dia letaknya ada di kiri maka dia adalah negatif. Kemudian kadang-kadang kita peroleh sedikit perbedaan dari hasil metode analitik dengan metode grafik, di mana harga yang diperoleh dari metode grafik itu dianggap benar jika selisih satu angka desimal dengan hasil metode analitik. Contohnya misalkan di metode analitik kita temukan 7,55, di metode grafik biasanya hanya selisih sedikit, yakni 7,6. Nanti kita buktikan bahwasanya selisihnya memang sedikit. Nah, yang pertama yakni kita menggunakan lingkaran Moore untuk tegangan pada bidang miring pada benda yang mendapatkan tegangan langsung pada satu bidang. Jadi misalkan sebuah benda 4 persegi panjang itu mendapatkan tegangan tarik langsung pada sumbu XX, dia mengalami tegangan tarik berarti positif, maka tegangannya adalah tegangan tarik pada penampang pada penampang XX, sedangkan sudut yang dibentuk oleh penampang AB itu dengan sumbu XX. Baik, saya lanjutkan. Jadi misalkan tegangan tarik pada penampang AC itu adalah tegangan, jadi pada AC mengalami tegangan tarik. Kemudian terdapat sudut AB itu yang membentuk sudut di antara sumbu XX-nya. Digambarkan jadi seperti ini. Jadi ketika AC dia mengalami tarik, maka di sini juga di bidang miringnya dia mengalami tegangan normal dan tegangan geser. Maka cara untuk menyelesaikannya yakni pertama-tama kalian ambil titik O melalui garis XOX. XOX. O-nya kamu letakkan sembarang. Jadi awal mulanya ini buat O-nya dulu. Kemudian dari O ini kalian gunakan skala tertentu, bisa menggunakan penggaris. Kemudian kalian buat garis OJ yang memotong sumbu XX. Nah, jika kalian gambarnya kamu tarik ke kanan, maka berarti dia mengalami tegangan tarik. Tapi jika kamu gambarnya dari O ini ke kiri, maka dia mengalami kompresi atau tekan, sehingga nilainya nanti menjadi negatif. Kemudian setelah terbentuk garis OJ, kemudian garis OJ ini kamu bagi dua, sehingga terdapat titik C.
perpotongan dari OJ. Jadi tengahnya itu adalah C. Nah, dari C sebagai titik pusat, maka kalian buat lingkaran. Dari T titik pusat, kalian bikin lingkaran ini. Nah, kemudian setelah lingkarannya ini jadi, ini adalah lingkaran Moore untuk nilai tegangan dari OJ. Di mana nilai tegangan OJ ini nanti ya tegangan tariknya yang dialami berapa. Kalau 150 misalkan, ya berarti jarak OJ-nya adalah 150. Misalkan kamu buat skala 150 itu sama dengan 15 mili misalkan, ya bisa saja. Nah, berarti tinggal nolnya kamu coret, kamu buat skala jadi 15 mili. Jadi nanti hasil akhirnya berarti kamu kalikan 10 kalau kamu buat skala. Biar ketika gambarnya pakai penggaris itu biar lebih mudah. Karena kalau 150 kan terlalu panjang kalau itu senti. Kalau 150 mili itu kan dia hanya 15 cm. 15 cm itu juga sudah terlalu besar. Nah, makanya biar nggak besar, misalkan kamu buat 150 mili itu ya 105 ya sama dengan 15 cm, tapi 15 cm kan juga sudah besar sekali. Nah, itu bisa kamu konversi lagi menjadi 1,5 cm, berarti dibagi 100 misalkan. Jadi 1,5. Nanti kelipatannya dikali 100 hasilnya. Supaya dia 150. Kemudian melalui titik C, kalian gambar garis CP, sembarang garis CP-nya ini, di mana sudut P, titik P nanti berada di dalam lingkaran. Kemudian kalian gambar sudut, nah ini tadi sudut yang dibentuknya itu dikalikan 2. Jadi misalkan kalau sudutnya diketahui dalam soal itu 20, berarti 20 kali 2, 40. Berarti sudut antara C dengan J, dengan OJ ini adalah 2 kali sudut yang diketahui. Nah, setelah ketemu titik yang yang bersentuhan dengan lingkaran, kemudian dari situ kalian gambar tegak lurus PQ. Kalian gambar tegak lurus PQ. Kemudian setelah ketemu, kemudian kalian gambar garis miring untuk sudut P ke O. Di mana nanti untuk menentukan tegangan normal adalah nilai dari besarannya OQ, kemudian untuk tegangan gesernya adalah QP, dan untuk tegangan resultannya adalah OP. Sesuai dengan skala nanti yang kamu gunakan. Jadi kalau misalkan terlalu besar penggarisnya ya bisa kamu kecilkan dengan menggunakan skala. Saya kira skala sudah tidak perlu saya ulang apa itu skala. Jadi kalau misalkan sebenarnya itu 150, kalian skala 1:100, berarti 150 dibagi 100 sama dengan 1,5. Jadi nanti besarnya garis, ya lebih mudahnya misalkan ya. Nah, misalkan garis yang ini kan 150 megapascal misalkan. Nah, kalau kalian ini gambar 150 cm kan kebesaran. Ya kan? Kalian gambar 15 cm juga terlalu besar. Yang paling enak adalah kamu gambar ini 1,5. Ya kan? Berarti dibagi 100. Di 150, berarti skalanya 1:100. 150 dibagi 100 sama dengan nanti pakai skalanya 1,5 cm. Berarti jarak ini 1,5 cm. Kemudian nanti hasil akhir dari nilai ini, kemudian nilai ini, dan nilai ininya itu nanti dikali dengan 100. Maka nanti hasilnya adalah nilai tegangannya ini nanti. Kemudian sudut yang terbentuk dari P, O, dan J, sudut yang ini adalah sudut kemiringannya nanti. Baik, biar nggak bingung, saya langsung ke soal. Misalkan sebuah batang dari kayu mendapatkan tegangan tarik sebesar 5 megapascal. Nah, kalian tentukan harga tegangan normal dan geser pada penampang yang membuat sudut sebesar
25 derajat dengan arah tegangan tarik. Jadi karena ini semua tarik ya. Baik. Nah, di sini saya menggunakan bantuan software semacam AutoCAD ya. Supaya saya menjelaskannya juga enak. Nah, jadi misalkan saya ikut petunjuk yang saya jelaskan sebelumnya. Pertama-tama digambar garis sembarang XOX. Nah, dan ini tidak saya lakukan karena saya sudah pakai software gambar, jadi saya tidak perlu menggambar garis sembarang XOX. Nah, kemudian kita buat tegangan garis OJ sesuai besarnya tegangan tarik, di mana tegangan tariknya kan 5. Maka di sini saya buat garis sebesar 5 mili. 5 cm. Nah, ini saya tulis 5 gitu aja. Karena saya sudah pakai software, jadi saya cukup nulis 5. Nah, kemudian dari 5 ini, nah kemudian tengahnya adalah titik C. Nah, di sini titik C. Tengah garis yang memotong dua titik ini. Nah, kemudian dari titik C, maka saya buat lingkaran more-nya dari titik tengahnya. Oke, ini adalah lingkaran more yang sudah saya gambar. Di mana titik pusatnya adalah titik C dan ini O, yang ini adalah J-nya. Kemudian setelah saya sudah gambar lingkaran more, nanti jadinya seperti ini. Kemudian melalui titik C, saya gambar garis CP. Saya gambar garis CP dan ini pun saya sembarang, yang penting bersentuhan. Nah, kemudian dari sini sudut CP ini harus membentuk sudut 2 kali theta. Tetanya 25 derajat, berarti 2 kali 25 berarti 10. Nah, berarti saya tinggal atur sudutnya adalah 50 derajat. 50 derajat. Nah, ini sekali lagi ya, karena saya pakai software, karena biar mudah untuk menunjukkan kalian. Kalian bisa pakai penggaris di rumah, nah tinggal diatur saja skalanya. Kalau itu diketahui 150, ya kalian bisa 1,5, kalian buat bisa 1,5 cm. Berarti nanti konsekuensinya hasil akhir kalian bikin skalanya, misalkan 150 megapascal ya, kalian bisa menggunakan ukuran 150 mili misalkan. Itu kan 1,5 cm. Nah, tapi nanti hasil pengukurannya kalian harus kalikan dengan ukuran sebenarnya. Baik, selanjutnya ya. Setelah dapat 50 derajat, berarti titik P-nya ada di sini. Kemudian saya gambar garis lurus. Garis lurus dari titik P. Nah, saya gambar garis lurus yang menyentuh OJ. Nah, ini garis lurusnya. Kemudian saya juga gambar garis miring OP. Dari titik P-nya di sini saya juga gambar garis OP. Oke. Nah, maka besarnya tegangan normal OQ, berarti kan ini tegangan normalnya. Oke, saya gambar garis untuk tegangan normal OQ adalah 0,89 megapascal. Karena ini kan saya pakai ukuran sebenarnya semua. Ini pakai 5 megapascal, ini pakai 50 derajat, ya kan? Karena ini sudah pakai 5 megapascal, 5 gitu aja, maka saya bisa langsung mengatakan bahwasanya ini 5 megapascal. Karena saya mengukurnya sudah langsung pakai 5. Tapi kalau penggaris kalian nggak cukup, nah kalian bisa bikin skala. Jadi kalian ubah skalanya saja. Oke, kita ketemu dengan normalnya 0,89. Kemudian untuk OQ adalah tegangan geser. QP adalah tegangan geser. QP. Oke, kita lihat tegangan geser QP-nya adalah bernilai 1,92.
untuk KIP 1,92. Untuk KIP-nya ya. KIP-nya adalah 1,92. Kemudian sudut yang dibentuk atau sudut kemiringannya adalah 65 derajat. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau pakai lingkaran Mohr kita cepat tanpa kita mikir rumusnya ini tegangan X sama dengan itu kan kalau ini kan sebenarnya ini rumus Pitagoras sebenarnya. Ya kan ada sudut miringnya ini. Sebenarnya rumus Pitagoras. Jadi ini lebih mudah, kita bisa langsung cepat dapatkan tegangan normalnya 0,89 dan tegangan gesernya adalah 1,92. Nah, apakah sama dengan hasil metode analitik? Nah, kita lihat contoh yang kemarin di metode analitik dengan contoh yang sama. Nah, didapatkan di sini kalau pakai analitik tegangan normalnya sama 0,89, tapi kalau di tegangan geser terdapat selisih, di mana kalau tegangan geser di sini 0,91 0,915 anggap saja 1,91 ya. Tapi kalau di lingkaran Mohr, nah tadi gambar kita tadi didapatkan nah 1,92. Jadi ada selisih. Karena selisihnya cuma satu digit belakang angka 1,91 dan 1,92, maka ini menandakan bahwa gambar lingkaran Mohr kita sudah benar. Oke. Ya kan, selisihnya cuma sedikit. Ya, cuma sedikit, satu gini 1,915. Nah, ini juga makanya saya tulis di sini. Kalau yang di analitik 915, kalau yang di kalau yang di ininya yang di lingkaran Mohr-nya adalah 1,92. Jadi selisihnya cuma sedikit, hanya satu digit. Baik, selanjutnya yakni untuk lingkaran Mohr untuk tegangan pada bidang miring pada benda yang mendapatkan tegangan langsung pada dua arah yang saling tegak lurus. Jadi misalkan sebuah persegi panjang mendapatkan tegangan tarik langsung pada dua arah yang saling tegak lurus, yakni pada sumbu XX dan sumbu YY, seperti yang ditunjukkan pada gambar dari gambar A sama B ini bisa kalian lihat bahwa samanya di sumbu XX dia mengalami tegangan XX, di YY pun sama. Nah, maka tegangan tarik pada sumbu XX adalah tegangan tarik mayor, sedangkan di tegangan tarik pada sumbu YY adalah tegangan tarik minor, di mana sudut miring AB dengan sumbu XX itu adalah searah jarum jam. Oke. Maka prosedur menggambar diagram Mohr-nya sama dengan yang tadi, cuma bedanya awalnya sama. Jadi silakan menggambar garis sembarang pada titik OX. Jadi gambar garis horizontal OX. Kemudian dengan menggunakan skala tertentu dibuatlah garis O ke J. O ke J sesuai dengan besarnya tegangan tarik tegangan X. Ya kan? Kemudian yang kecil adalah tegangan tarik Y. Ini yang kecil. Kenapa gambarnya ke arah kanan? Dikarenakan yang dialami adalah tegangan tarik. Kalau yang dialami adalah tegangan kompresi atau tegangan tekan, maka yang gambarnya jadi ini ke kiri. Nah, jadi nanti bisa dilihat kalau dua arah, kalau lingkarannya ada di kanan berarti tarik, kalau lingkarannya ada di kiri berarti tekan. Kemudian setelah itu dibagi dua sama besar, garis JK, di mana K ini adalah jarak selisih antara
OK dengan OJ. Nah, kemudian dari JK ini tengahnya itu adalah sumbu C. Ini sebagai pusat lingkarannya. Kemudian kita gambar lingkaran Moore-nya. Kemudian melalui titik C digambar garis CP seperti tadi. Nah, cuma besar sudutnya sama juga 2 theta. Dengan CK itu searah jarum jam. Memotong lingkaran titik P. Kemudian melalui P digambarlah garis tegak lurus PQ terhadap garis OX. Kemudian selanjutnya ditarik garis OP, di mana panjang garis OQ, QP dan OP sama seperti tadi. Jadi OQ adalah tegangan normal, QP adalah tegangan geser, dan OP adalah tegangan resultan. Nah, ini semua sesuai dengan skala yang digunakan. Sedangkan sudut POC adalah sudut kemiringan yang didapatkan. Enggak bingung? Nah, misalkan sebuah contoh, tegangan pada sebuah titik pada sebuah komponen mesin yakni 150 MPa dan 50 MPa. Kedua-duanya mengalami tarik. Maka carilah besar tegangan normal, geser, dan resultan pada sebuah bidang yang mempunyai sudut sebesar 55 derajat dengan sumbu tegangan tarik mayor. Maka kita ketahui tegangan posisi sumbu X-nya ada 150 MPa, tegangan sumbu Y-nya 50 MPa, dan sudut yang dialami sudut yang terbentuk ABC yakni 55 derajat. Maka tegangan yang diketahui pada bidang AC dan BC pada komponen mesin, nah, kalau kita gambarkan ya seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita gambar lingkaran Moore. Nah, sama seperti tadi, saya gunakan software. Tapi tidak harus ya. Kalian kalau di rumah bisa menggambar pakai penggaris dan busur derajat, kemudian jangka. Nah, itu kalian bisa menggunakan peralatan tersebut. Pertama-tama, nah ini gambar sembarang OX, kemudian buat garis potongan OJ sebesar 150 dan OK sebesar 50. Nah, di sini saya gambar OK-nya dulu. OK-nya yakni 50. Ini 50. 50. Jadi gambar yang sumbu X-nya dulu 150. Kita gambar sumbu X-nya. (150). Kemudian kita gambar lagi sumbu Y-nya. Tegangan Y-nya yakni
tegangan Y-nya yakni 50. Nah, kemudian bagi dua garis KJ dengan pusat C. Nah, ini kan sudah terbentuk KJ. Jadi ini OJ, kemudian KJ dibagi dua. Sehingga kita dapatkan sudut C. Kemudian buat jari-jari C. Lalu dari C kita sudah gambar lingkaran Moore-nya tadi. Kemudian melalui C kita gambar CM dan CN yang tegak lurus pada garis OX. Kita gambar dulu CM dan CN di mana dia itu tegak lurus. Nah, oke. Saya sudah gambarkan garis tegak lurus CM dan CN. Kemudian melalui gambar C kita juga gambar garis CP yang membentuk sudut 2 kali 55 derajat. Kita gambar garis CP. Nah, mana sudutnya kan harus 55 derajat. 55 derajat, tapi dikali 2, ya kan 2 kali theta. Jadi 110 derajat. Ya, oke. Jadi garis seperti ini. 110. Kemudian dari situ kita tarik garis lurus PQ. Ya kan, kita tarik garis lurus PQ. Jadi kita tarik garis lurus PQ. Oke, kita tarik garis lurus PQ. Kemudian dari situ kita buat garis PO. Kita buat garis PO. Oke. Nah, oke. Sudah selesai. Maka kita dapat tentukan tegangan normal OG. Jadi itu kita cari ya. Tegangan normal. Tegangan normalnya OG adalah 117. Kemudian tegangan geser QP. Tegangan geser QP yakni 46,98. Di sini kan 47 ya. Jadi masih mirip. Nanti selisihnya cuma dikit. Kemudian tegangan resultannya adalah 126,2 megapascal untuk yang sumbu ini. Ya, 126,2, selisihnya dikit. Kemudian tegangan geser maksimumnya yakni CM, ya kan, CM-nya kita juga cari CM-nya ya plus minus 50. Nah, sudah kita dapatkan juga. Jadi cepat ya kalau kita pakai lingkaran Moore ya, hasilnya itu pasti cepat. Jadi bisa kita langsung dapatkan tegangan normal 117, tegangan gesernya 46,98, resultannya 126,18, kemudian tegangan geser maksimumnya adalah 50 megapascal. Oke. Dari situ semua coba kalian kerjakan tugas 6.
Nah, dengan cara yang saya tunjukkan tadi, kalian bisa menggunakan penggaris, tidak harus pakai software. Jadi silakan gunakan penggaris dan buat skala tertentu sesuai dengan yang diketahui di soal. Demikian pertemuan ini saya sampaikan. Tolong dikerjakan supaya kalian tahu apakah kalian sudah paham atau belum, dan ketika masih belum, silakan tanyakan ke saya. Demikian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan ini. Selamat siang dan tetap semangat dalam belajar.